Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan adab bangun tidur. Jadi kalau kemarin itu adab menjelang tidur atau mau tidur, pagi ini adab bangun tidur. Disampaikan dalam bentuk syair. Fa idzan tahta bi lailatin fatahajjada wastaghfiron lil mu'minina wa a'wila. Fa idzan tabahta, bila maka tatkala kalian bangun, bilailatin pada waktu malam, fatahajjada maka bertahajudlah kalian. Jadi kalau bangun tidur itu bangunnya masih dalam kategori bangun di waktu malam, karena sepertiga malam, bukan bangun di pagi hari. Kalau bangun pagi hari berarti sesudah subuh. Wastaghfiron, selain tahajud, dan mohonkanlah ampunan lil mu'minina, buat orang-orang yang beriman, wa a'wila, dan menangislah. Di aktivitas ketika bangun tidur, pertama bangunnya itu di waktu yang masih dianggap malam, yaitu malam terakhir atau sepertiga malam. Kemudian yang dilakukan tahajud. Nah, setelah tahajud kemudian wiridannya banyak membaca istighfar. Untuk siapa istighfar itu? Selain untuk dirinya sendiri, juga untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Karena jika seorang itu berdoa hanya untuk dirinya sendiri, itu orang yang paling pelit, sampai sedekah doa aja enggak mau. Maka dianjurkan kalau berdoa jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan pula orang-orang yang beriman. Kemudian menangislah. Jadi menangis itu baik kalau menangisnya karena Allah dan menangisnya bebas dari riya. Nah, menangis yang bebas dari riya itu ketika kita sendirian hanya bersama Allah, itu insya Allah nangisnya bebas dari riya. Kalau nangisnya di depan jamaah itu potensi riyanya besar sekali. Dan nangis itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, orang menangis karena keinginannya belum dikabulkan. Sakit, mohon sembuh, belum disembuhkan, terus nangis. Atau punya keinginan apa, udah berlama-lama dia mohon kepada Allah, belum dikabulkan juga, terus nangis. Nangisnya karena keinginannya belum dikabulkan. Itu nangis yang paling tingkatan rendah. Yang kedua, orang menangis karena menangisi dosanya, menangisi kesalahannya. Itu sudah lebih baik daripada yang pertama tadi. Nah, menangis yang terbaik itulah adalah ketika seseorang menangis karena takut ditinggalkan oleh Allah, atau menangisnya karena rindu kepada Allah. Itu nangis yang terbaik. Dan waktunya nangis yang terbaik adalah ketika kita sedang sendirian, bukan di depan orang banyak mimpin doa sambil nangis-nangis. Itu potensi riyanya itu besar sekali kalau yang seperti itu. Lamma faragha min adabin naumi nabaha ala adabil intibahi ba'dahu. Ketika sudah selesai menjelaskan adabnya mau tidur, maka berikut ini akan dijelaskan adabnya ketika bangun tidur. Fa idzas taqaitta, maka tatkala kalian bangun min naumika, dari tidur kalian, fatahajjat, maka sholatlah tahajud kalian lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi aktivitas pertama yang dilakukan ketika bangun tidur itu adalah bertahajud. Dengan demikian bangunnya harus masih di waktu malam. Nah, tahajud sendiri maknanya bangun dari tidur. Maka disebut sholat tahajud itu sholat sunnah yang dilakukan sesudah tidur. Walaupun sholatnya bisa macam-macam, bisa hajat, bisa taubat, bisa witir,
tapi kalau melakukannya sesudah tidur itu sudah termasuk tahajud. Bahkan seandainya Bapak habis sholat maghrib ketiduran, terus nanti jam 12 bangun terus sholat isya, itu juga isya-nya sekaligus tahajud karena dilakukan sesudah tidur. Di makna tahajud itu bangun dari tidur. Kemudian watahajjudu dan yang disebut dengan tahajud itu adalah atanafulu, sholat sunnah atau membuat kesunahan, melakukan perbuatan sunnah ba'dan naumi sesudah tidur. Jadi kalau sholat ya namanya sholat tahajud, tapi kalau zikir ya zikir tahajud, sebenarnya begitu ya. Jadi yang namanya tahajud tidak harus dalam bentuk sholat. Semua amal sunnah yang dilakukan sudah tidur itu bisa disebut sebagai tahajud. Nah umumnya amalan sunnah yang dilakukan sudah tidur itu adalah sholat, maka sholatnya disebut sholat tahajud. Wala hatta dan tidak ada batasan li'adati rokaatihi, pada bilangan rokaatnya. Sholat tahajud itu berapa rokaat tidak ada batasan, terserah ya. Yang penting istiqomah. Mau sampai pagi, mau sampai subuh ya silahkan. Kalau perlu dimulai dari jam 12 sampai jam 4 ya silahkan kalau kuat. Jadi tidak ada batasan harus berapa rakaat. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, alaikum bi qiyamil laili walau rakaatan. Alaikum hendaklah kalian selalu bi qiyamil laili, salat di waktu malam, walau rakaatan walaupun satu rakaat. Yang penting istiqomah walaupun hanya satu rakaat. Nah, satu rakaat itu salat apa? Salat witir. Ya. Salat witir itu kan paling sedikit satu rakaat. Witir itu maknanya ganjil. Satu rakaat tapi membaca Qur'annya satu juz itu ya bagus kan. Ya. Jangan satu rakaat baca Qur'annya cuma kulhu, ya berarti sebentar selesai. Ya. Di ulama-ulama dulu itu kalau sholat sunnah kok cuma satu rakaat, iya memang satu rakaat tapi yang dibaca Qur'annya bisa satu juz, 2 juz, 3 juz begitu. Ya. Nggak kayak kita, udah rakaatnya dikit, suratnya pendek. Dulu ulama kalau rakaatnya dikit berarti ayatnya panjang. Nah, yang jelas tidak ada batasan untuk banyaknya. Kalau sedikitnya ya paling tidak satu rakaat karena tidak ada sholat yang kurang dari satu rakaat. Summa idza faragta, kemudian ketika kalian sudah selesai min tahajudika dari tahajud kalian, fastaghfir, maka mohonkanlah ampunan lil mu'minina buat orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan buat orang-orang yang beriman perempuan. Jadi anjurannya sesudah sholat tahajud, wiridannya, zikirnya banyak baca istighfar, dan istighfarnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini saja sudah sangat jelas menjadi dalil bahwa mendoakan orang mukmin itu bisa sampai, ada tuntunannya ya. Kalau memang mendoakan orang lain tidak ada gunanya, tuh ngapain Nabi nyuruh kita mendoakan orang lain? Bahkan dalam sholat Jumat itu salah satu rukun khutbah itu khotib harus mendoakan mukminin mukminat. Jadi artinya mendoakan orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati itu bagian dari ajaran Islam. Bi antakula, sebagaimana kalian mengucapkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Redaksi istighfar itu banyak sekali ya, banyak sekali. Kita dipersilahkan milih mana yang bisa, dan umumnya kita milih yang paling pendek ya. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung ya. Buat siapa? Li, buat saya sendiri, wali walidayya, dan buat kedua orang tua saya, wali jamil mukminin, dan buat semua orang mukmin laki-laki, wal mukminati, dan orang mukmin perempuan,
al ahya'i yang masih hidup, minhum dari mereka, wal amwati dan yang sudah mati. Semuanya dimohonkan ampunan. Tidak hanya yang masih hidup, tapi juga yang sudah mati pun semuanya dimohonkan ampunan. Maka sungguh merupakan keberuntungan jika orang itu meninggal dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena setiap saat dia didoakan oleh orang yang hidup di seluruh dunia, ya, tidak hanya di lingkungannya. Seluruh dunia, setiap kali orang mukmin yang masih hidup mendoakan buat yang beriman, laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang mati, dia akan kebahagiaan, ya, akan kebahagiaan. Nah, yang paling apes kalau orang itu mati tidak membawa iman, sehingga ketika ada orang mukmin berdoa dia tidak kebahagiaan. Maka iman itu harus dijaga betul, ya. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa yang memohonkan ampunan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan, kula yaumin setiap hari, memohonkan ampunannya sab'an wa isrina marrotan, 27 kali. Di istighfarnya tadi dibaca 27 kali. Karena minalladzina yustajabu lahum, maka orang yang memohonkan ampunan tadi termasuk dalam golongan orang yang doanya diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia orang yang dermawan. Dalam berdoa pun tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan orang banyak. Nah, ketika orang berbuat baik kepada orang banyak, itu bisa menjadi tawasul, bisa menjadi wasilah agar permohonan kita diijabah oleh Allah. Jadi kalau pengen permohonan kita diijabah oleh Allah, jangan pelit-pelit untuk berbuat baik kepada orang lain. Salah satunya bersedekah doa. Nah, bersedekah doa. Wa yurzaku bihim ahlul ardi, dan sebab orang tersebut penduduk bumi dapat rizki. Jadi luar biasa Pak karomahnya, ya. Pertama, doanya diijabah. Yang kedua, orang tersebut menjadi sebab penduduk bumi ini dapat rizki dari Allah. Artinya, jika kita saksikan bahwa saat ini banyak, bahkan semua penduduk bumi dapat rizki dari Allah, itu salah satunya ya barokahnya orang yang mau memohonkan ampunan kepada mukminin mukminat. Bisa jadi nanti kalau suatu saat orang-orang mukmin itu udah pelit semua, tidak ada yang mau mendoakan saudaranya seiman, itu bisa jadi penduduk bumi itu tidak dapat rezeki. Dan di sini kalimatnya penduduk bumi, bukan hanya manusia, Pak. Semuanya, ya, semua yang ada di muka bumi itu dapat rezeki dari Allah disebabkan ada orang mukmin, ya, yang dengan sukarela memohonkan ampunan kepada sesama saudaranya, laki-laki, perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man istaghfarallaha dubura kulli sholatin, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, dimohon ampun kepada Allah, dubura kulli sholatin, di belakang setiap sholat, salah samarotin, sebanyak 3 kali, ini minimal. Nah, wiridan yang kita rutin baca itu wiridan minimalis, paling sedikit, karena cuma tiga kali. 3 kali aja banyak yang nggak mau ikut, memang dia nggak mau, ya, nggak mau. Nah, faqala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang biasa kita baca 3 kali sesudah sholat. Ghufirat, maka akan diampuni dzunubuhu, dosa-dosanya, ya. Jadi fadilahnya luar biasa. Cukup istighfar 3 kali sesudah sholat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Bahkan di sini dikatakan lanjutan hadis lagi, wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dosanya itu adalah melarikan dari barisan perang. Padahal melarikan diri dari barisan perang itu termasuk dosa berat, dosa besar. Tidak taat pada komandan perang. Misalnya komandannya kasih apa-apa, serbu, maju, dia malah lari. Nah,
lari mundur maksudnya. Itu dosa itu. Tapi dosa yang kayak itu pun ya bisa diampuni kalau dia beristighfar 3 kali ya setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu terkait dengan istighfar sesudah sholat, baik sholat fardu maupun sholat tahajud, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Jadi wiridan itu tidak hanya saat berjamaah saja, ketika sendiri pun juga dianjurkan habis sholat wiridan. Walhasil, kesimpulannya, annahu bahwasanya yang bagi seyogyanya ba'da tahajudi sesudah tahajud apa iksaru memperbanyak minat doa dari doa ya, banyak berdoa, wal istighfaru dan mohon ampun. Apa bedanya doa dan mohon ampun? Ya, kalau doa itu umum ya, doa itu umum, tidak hanya mohon ampun, juga mohon yang lain-lainnya. Paling banyak dimohon oleh orang itu minta rezeki ya. Rajin doa kalau lagi kesulitan masalah rezeki. Di doa itu sifatnya masih umum, tapi kalau istighfar itu khusus mohon ampun. Wa tadarru'u dan rendah hati, wal buka'u dan menangis ya. Jadi kalau mau menangis lakukan di saat sendirian bersama Allah, supaya nangisnya itu ikhlas, nangisnya itu tulus, bebas dari riya. Karena kalau nangisnya di depan orang banyak itu kita menyaksikan pemandangan yang lucu. Pas doa nangis-nangis ya. Habis doa acara selesai dihidangkan makanan, dengan gembira dia makan. Senangisnya tadi karena apa? Kok begitu cepatnya keadaannya berubah? Tadi nangis-nangis, sekarang bergembira karena makan. Aneh kan? Jangan-jangan tadi nangisnya karena lapar. Ya. Maka sekali lagi ya, kalau mau menangis, nangislah di saat sendirian bersama Allah. Nah, kalau nangis di depan jamaah, potensi riyaknya besar. Walaupun saya tidak menvonis pasti riyak juga tidak, tapi potensi riyaknya besar. Li khabari Muslimin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inna fil laili, sesungguhnya di dalam malam, ini setiap malam, saatan ada 1 jam, la yuwafiquha, yang tidak mencocokinya, sapar rajulun, seorang laki-laki muslimun yang Islam, yas'alullaha ta'ala, yang memohon kepada Allah khairan, kebaikan, minat dunia, dari urusan dunia, wal akhirati, dan urusan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikannya. Jadi setiap malam itu ada sa'atul ijabah, 1 jam ya, kalau saatan kita maknani 1 jam, yang dirahasiakan oleh Allah tepatnya jam berapa. Tapi yang jelas kalau kita doa pas jam itu pasti diijabah oleh Allah. Nah, jamnya jam berapa? Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena kalau tidak dirahasiakan nanti kita hanya berdoa pada jam tersebut. Ya, misalnya, ya, ini saatul ijabah itu jam 2. Bapak akhirnya berdoa hanya pas jam 2 itu. Maka saatul ijabah itu Allah rahasiakan. Bisa jadi setiap hari berubah-ubah. Ya, supaya orang itu selalu mencari-cari sampai ketemu. Kayak Lailatul Qadar itu ya. Lailatul Qadar itu juga adanya di bulan Ramadan, dirahasiakan oleh Allah. Supaya apa? Kita sudah siap mencarinya sejak awal Ramadan. Kalau nyegat sering kelewatan. Kalau nyegat sering kelewatan. Bapak cegat malam 21 ternyata malam 17. Dicegat 17 ternyata sebelumnya, bisa aja seperti itu. Kalau pasti ketemu, pengen pasti ketemu dari awal sampai akhir gitu. Nah, jadi saatul ijabah itu juga ada setiap hari. Lebih-lebih nanti kalau hari Jumat itu lebih lagi. Jadi kalau doa kita pas saatul ijabah, maka baik permohonan itu terkait dengan urusan dunia maupun akhirat pasti akan diberikan oleh Allah. Wa afdhalul awqati, dan waktu yang terutama lahu bagi seorang,
waktu sahari adalah waktu sahur. Ya, di waktu untuk tahajud, waktu untuk istighfar, waktu untuk berdoa yang terbaik, yang paling utama adalah waktu sahur. Nah, waktu sahur itu jam berapa? Ya tentunya sepertiga malam terakhir itu saat terbaik untuk sahur. Karena ketika kita puasa, ya, sahur itu disunahkan di akhir waktu, Pak, bukan di awal waktu. Jadi kalau misalkan imsaknya itu jam 4:10, Bapak sahurnya jam 4, pas imsak pas selesai, itu bagus sekali. Lagian imsak itu kan juga istilahnya belum lampu merah, masih lampu kuning. Kenapa dikasih imsak? Supaya kita ini pas masuk waktu subuh itu benar-benar sudah siap gitu loh. Jadi imsak itu memang sebenarnya belum subuh, masih kurang 10 menit jaraknya dengan subuh itu. Tapi dikasih tahu supaya kita ini nanti pas masuk waktu subuh itu sudah benar-benar mulut kita sudah bersih dari makanan. Nah kalau tidak ada apa-apa imsak, lagi enak-enaknya makan, ya tiba-tiba azan subuh. Wah tanggung ini ditelan aja, padahal sudah tahu azan masih ditelan juga. Ya, tanggung. Makanya kemudian kebijakan ulama Indonesia, ya itu 10 menit sebelum subuh sudah ada aba-aba imsak, supaya masyarakat tuh siap menghadapi puasa itu dengan kondisi mulutnya sudah bersih, sudah kosong gitu. Tapi akhir-akhir ini juga dibid'ah-bid'ahkan, Pak, itu teriak imsak itu. Ya biarin aja, memang ada yang senang membid'ahkan kok. Ya. Jadi apa yang ditradisikan oleh ulama itu sebenarnya satu kebaikan, ya. Karena kehati-hatian supaya masyarakat ini benar-benar nanti pas masuk subuh sudah enggak makan lagi, ya. Maka 10 menit sebelum subuh sudah dikasih aba-aba, lampu kuning, yang belum selesai segerakan selesai, nah, yang sudah selesai segera cuci mulut. Ada yang suka tanggung entah apa, yang hobi ngerokok tinggal setengah ini habisin, akhirnya dikebut, kayak kayak kereta. Mungkin lucu kita ngelihat orang ngerokok itu. Ya, misalkan menjelang sholat jamaah itu, rokoknya masih panjang, begitu komat langsung dikebut, karena langsung mau dibuang kan sayang. Nah, langsung dikebut, pas Allahu Akbar itu pas ngebul dari mulutnya. Jadi pas Allahu Akbar dari mulutnya ngebul. Nah, jadi sekali lagi tradisi imsak itu sekali lagi manfaatnya untuk mengingatkan masyarakat supaya pas masuk subuh dia sudah benar-benar siap untuk puasa. Walaupun belum lampu merah, artinya kalau masih dikit ya habisin masih bisa, nah, tapi jangan sampai nanti pas Allahu Akbar masih nambah juga, itu tidak boleh. Di sepertiga malam terakhir itulah waktu terbaik untuk tahajud, karena itu juga waktu terbaik untuk sahur. Liqaulihi ta'ala, yang demikian ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Jadi Allah memuji orang-orang yang melakukan istighfar di waktu sahur, waktu sebelum subuh. Walil khabari sahih, dan berdasarkan hadis yang sahih, yang zilu turun sapa Rabbuna Tuhan kita tabaraka wa ta'ala yang maha mulia, kulalailatin setiap malam ila sama dunya ke langit dunia, hina yabqa ketika malam itu hina yabqa ketika tersisa apa sulusul laili akhiri sepertiga malam terakhir. Dalam hadis sahih itu ada hadis yang bunyinya secara harfiah, Tuhan kita Allah Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga terakhir. Nah, di kalangan ulama tauhid ini terjadi perdebatan terkait dengan kalimat yang zilu Rabbuna, Tuhan kami telah turun ke langit dunia. Yang dimaksud turun itu gimana? Nah, untuk
ulama salaf, ulama-ulama kuno, ya, ketika Islam itu belum menyebar ke seluruh penjuru dunia, hanya di sekitar tempat turunnya ajaran Islam, memang hadis yang semacam ini tidak ditakwil, artinya ya dimaknai apa adanya, karena walaupun dimaknai apa adanya tidak akan menimbulkan salah paham. Mereka tidak bakalan membayangkan terus Allah turun gitu, tidak akan seperti itu. Nah, tetapi ketika Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya di sekitar tempat turunnya Islam, ternyata kalimat semacam ini bisa disalahpahami. Ya, bisa disalahpahami. Kenapa? Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Berarti terus Allah turun, sampai ada yang memperagakan sebagaimana turunnya dia dari mimbar. Ya. Itu kan bahaya sekali. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Maka kemudian oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di generasi belakangan, ketika ada kalimat yang semacam ini itu harus ditakwil. Maknanya ditakwil itu begini, artinya itu dialihkan ke makna yang tidak menimbulkan serupa. Ya. Sehingga walaupun kalimatnya yang zilu Rabbuna, Tuhan kami telah turun, tapi dimaknai yang turun itu bukan Allahnya tapi rahmatnya, gitu. Ya. Yang turun rahmatnya. Dan banyak Pak dalam Al-Quran maupun hadis ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang kalau dimaknai apa adanya akan menimbulkan serupa antara Allah dengan makhluknya. Padahal dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali di ayat yang muhkamat, Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Laisa kamislihi sayun, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dalam segala hal. Tapi kalau kemudian dimaknai apa adanya terus bisa menimbulkan salah paham, seakan-akan Allah serupa dengan makhluknya, maka kebijakan ulama kemudian maknanya ditakwil. Ya, ditakwil itu dialihkan ke makna lain yang tidak menimbulkan serupa. Misalkan tangan Allah dimaknai kekuasaan Allah, kursi Allah dimaknai kerajaan Allah. Allah turun dimaknai dengan yang turun adalah rahmatnya. Karena kalau dibayangkan Allah turun naik kan berarti kayak makhluk, ya, nggak mungkin kan. Nah, jadi ini termasuk istilah dalam bahasa Al-Quran itu ayat mutasabihat, ayat yang maknanya serupa. Maka supaya tidak serupa ditakwil, gitu. Ada juga ulama yang anti takwil, tapi itu ya bahaya. Kalau zaman dulu memang tidak bahaya, ya, orang tidak akan membayangkan Allah menyerupai makhluknya. Tapi setelah Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, kualitas pengetahuannya tidak sama, bisa menimbulkan serupa. Maka kemudian yang aman terus ditakwil. Ya. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibu lahu, maka aku akan mengijabah doanya. Nah, kalau dia berdoa aku ijabah. Nah, caranya ijabah ya terserah Allah, ada yang spontan, ada yang ditunda, ya, ada yang diganti, macam-macam, ya. Allah yang berwenang untuk memberi. Wa man yas'aluni, dan barang siapa yang minta kepadaku, fa u'tiyahu, maka aku memberikannya. Jadi berdoa dan meminta itu beda. Kenapa? Karena kalau berdoa itu tergantung siapa yang berdoa. Kalau orang-orang yang mencintai Allah, para walinya Allah, itu kalau berdoa itu kalimatnya itu bukan meminta tapi memuji, ya, mensifati Allah. Tapi kalau orang awam kayak kita berdoa itu ya meminta. Memang kelasnya beda, ya, kelasnya beda. Maka kalimat berdoa, meminta itu dibedakan. Nah, karena berdoa itu bisa jadi isinya adalah memuji-muji Allah atau mensifati Allah. Jadi permohonannya itu tersembunyi. Ya. Jadi dia nggak pernah minta rizki, tapi cukup memuji-muji Allah, ya Rozak, ya Rozak, wahai Zat yang maha memberi rizki. Tidak usah terus berikanlah kami rizki, tidak usah disebutkan seperti itu. Allah sudah tahu kalau kamu nyebut ya Rozak itu maksudnya minta rizki.
Ya Hafid, wahai zat yang maha melindungi. Itu maknanya apa? Maknanya ya artinya kita mohon perlindungan kepada Allah dan seterusnya. Itu dimaksud dengan doa. Tapi kalau meminta itu kan warzukni, berilah kami rizki dan seterusnya. Sohih ajsadana, sehatkanlah tubuh kami. Nah, itu meminta. Jadi yang berdoa akan diijabah, yang meminta akan diberi. Waman yastaghfiruni, dan barang siapa yang mohon ampun kepadaku, faghfiru lahu, maka aku akan mengampuninya. Ada 3 ya. Ada istilah doa, meminta, dan istighfar. Nah ini mumpung sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, mari ilmu-ilmu yang seperti ini kita amalkan ya. Karena kalau di bulan Ramadan itu bulannya utama, malam-malamnya juga utama. Maka mari kita biasakan, jangan disia-siakan. Kita manfaatkan sepertiga malam terakhir ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini sekali lagi perlu kesiapan mental, perlu keinginan yang kuat supaya bisa istiqomah. Nah berikutnya, wa yukrahu, dan dimakruhkan li muqtadil qiyami, bagi orang yang sudah terbiasa qiyamul lail filaili, di waktu malam, apa tarkuhu, meninggalkannya. Orang yang sudah rutin istiqomah tahajud, kalau suatu hari dia sengaja tidak tahajud, itu hukumnya makruh, Pak. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sudah biasa baik kok malah ditinggalkan, itu di makruh ya. Dia hukumi makruh. Jadi walaupun 1 rakaat usahakan tetap istiqomah. Di kebaikan-kebaikan yang sudah istiqomah, yang sudah rutin dilakukan, itu jangan ditinggalkan. Kalau sekali-kali karena ada udzur kemudian ditinggalkan, itu di catatannya tetap ditulis ya, karena dia sudah istiqomah, sudah masuk ke makom istiqomah ya. Misalnya bapak ini sudah istiqomah ngaji ya, oleh masyarakat dicatat dia istiqomah ngaji. Suatu saat karena ada udzur bapak tidak ngaji, itu tetap dapat pahalanya ngaji. Kenapa? Karena sudah dianggap istiqomah. Tapi kalau belum istiqomah, nggak masuk ya nggak dapat, yang dapat yang masuk aja. Sudah karyawan tetap ini, karyawan tetap itu walaupun sekali 2 kali mungkin karena ada udzur dia nggak kerja, tetap dapat gaji karena sudah dianggap karyawan tetap. Nah kebaikan-kebaikan yang hukumnya sunnah bisa jadi seperti itu. Jadi bagi yang sudah rutin, meninggalkan hukumnya adalah makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya, li Abdillah bin Amr, kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun, janganlah kalian menjadi misla fulanin, seperti fulan. Nabi itu kalau nyebut orang yang tidak baik itu tidak pernah disebut namanya, hanya fulan. Fulan itu kata ganti untuk seseorang yang tidak perlu disebut namanya. Hei Abdullah, kalian jangan seperti fulan. Kana yakumul laila tsumma tarakahum. Fulan ini dulu itu rajin tahajud, sekarang sudah tidak mau lagi. Jadi Rasul tidak menyebutkan namanya siapa fulan, pokoknya ya fulan aja gitu. Kamu jangan seperti si Anu. Kenapa? Dia itu dulu itu istiqomah tahajud dulu, sekarang udah tidak pernah lagi. Terus, oh itu dulu istiqomah tahajud itu karena dulu masih banyak masalah, masih dililit utang, banyak kasus, akhirnya dia tahajud. Begitu masalahnya sudah terurai ya, sudah lepas, akhirnya tahajudnya ditinggalkan. Wah, berarti dia datang hanya karena ada kepentingan ya. Makanya untuk yang sudah istiqomah tahajud pun tetap ada kritikan ya. Tujuan kritikan itu untuk memotivasi, untuk meluruskan niat. Kalian tahajud itu karena rindu Allah, atau karena kalian punya masalah kemudian mau melibatkan Allah? Itu pertanyaan buat yang sudah istiqomah. Jadi kalian tahajud itu karena kalian rindu ingin ketemu Allah, atau karena kalian
sedang dililit banyak masalah kemudian ingin melibatkan Allah. Kalian yang utang nggak bisa nyaur terus minta tolong sama Allah suruh nyaur. Ya, itu ya sudah baik, yang seperti itu sudah baik, mau mintanya sama Allah ya sudah baik. Tapi kan ya lucu, lucu nemuin Allah kalau lagi perlu. Maka mari ya kita tingkatkan rasa mahabbah kita kepada Allah, bahwa kita bertahajud itu karena rindu kepada Allah, sehingga akan bisa menikmatinya. Ya, bisa menikmatinya. Tahajud tidak dianggap sebagai beban, tapi justru sesuatu yang dirindukan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'a wa waladan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahl wal maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.